Selama bertahun-tahun, satu perusahaan membangun seluruh identitasnya di atas satu janji tegas, beli Bitcoin, dan jangan pernah menjualnya. Pekan ini, janji itu retak untuk pertama kalinya. Strategi perusahaan perangkat lunak pimpinan Michael Saylor dan pemilik Bitcoin terbesar dunia menjual 3.588 Bitcoin senilai sekitar 216 juta dolar. Itu penjualan terbesar dalam sejarah perusahaan dan yang pertama untuk mengumpulkan uang tunai, bukan menyimpan koin. Hasilnya menutupi pembayaran dividen atas kelas saham yang disebut strategi sebagai efek kredit digitalnya. Saylor menyebut langkah itu beberapa hari sebelumnya sebagai bagian dari perombakan pendanaan yang lebih luas. Perusahaan masih memegang ratusan ribu koin, tetapi bagi perusahaan yang menjadikan jangan pernah menjual sebagai gerakan, penjualan kecil pun sinyal yang kini dibaca seluruh pasar. Sebagian besar pencurian kripto terjadi saat penyerang membobol, yang ini terjadi karena para korban sendiri yang memilihnya. Bong Dao, kelompok pengelola kas di balik meme koin Solana populer bernama Bong, mengatakan satu proposal jahat menyedot sekitar 20 juta dolar dari dananya. Alih-alih meretas kode, penyerang menyalahgunakan sistem tata kelola DAO itu sendiri, proses anggota memilih penggunaan kas. Setelah proposal itu diam-diam disetujui, ia memindahkan token Bonk senilai sekitar 20 juta dolar langsung keluar dari kas. DAO mengonfirmasi kerugian itu pada Senin dan mengatakan masih menyelidiki bagaimana proposal itu lolos. Ini kejutan dari pola biasa, di mana pencurian mengandalkan kunci curian atau celah perangkat lunak. Di sini, pemungutan suara itu sendiri menjadi senjata, mengingat bahwa dalam keuangan terdesentralisasi, tata kelola pun bisa menjadi sasaran. 16 bulan lalu, Amerika Serikat memerintahkan dirinya membangun cadangan Bitcoin nasional dan kini masih hampir tak ada. Alasannya bukan soal uang, ini perebutan wewenang antara dua kementerian kuat tentang siapa yang mengendalikannya. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan sama-sama mengklaim otoritas atas cadangan itu, dan sejauh ini tak ada yang mengalah. Perintah awal, ditandatangani awal tahun lalu, dimaksudkan menyimpan Bitcoin sitaan negara dalam kasus pidana bernilai miliaran. Namun tanpa kesepakatan siapa pengelolanya, belum ada aturan jelas, tak ada kustodian, dan tak ada cadangan yang berfungsi. Pertikaian ini bukan soal kripto melainkan kekuasaan tentang siapa yang menguasai tumpukan Bitcoin negara. Untuk kini, salah satu proyek kripto pemerintah paling ambisius di dunia terhenti, menunggu keputusan yang tak disepakati siapapun. Subscribe sekarang!